Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika. Pada chapter 40 kita melanjutkan pembahasan soal-soal pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri OSN Fisika, pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Kita lihat pada soal yang pertama. Sebuah balok bermassa M memiliki lubang di permukaannya meluncur dengan kecepatan V0. Berarti ini bergerak Sebuah balok kecil bermassa M M kecil diletakkan di dasar lubang titik A sehingga kecepatan awal relatif terhadap meja sama dengan 0. Karena ini diletakkan di atas meja, maka M kecil ini relatif diam terhadap meja, karena yang bergerak adalah pada balok bermassa M. Kita dapat mengasumsikan bahwa semua gesekan permukaan diabaikan, ukuran balok diabaikan, dan balok kecil tidak pernah keluar dari balok besar. Pertanyaan yang A, berapa tinggi maksimum H balok kecil naik diukur dari dasar lubang. Setelah ini bergerak, maka balok M kecil ini akan naik dari titik A. Berapakah tinggi maksimumnya sebesar kecepatan V0 pada balok M-nya? Berapakah kecepatan maksimum balok kecil pada arah horizontal? Gunakan alasan fisika untuk menjelaskan mengapa Anda berpikir bahwa ini kecepatan maksimum. Jangan coba menentukan kecepatan maksimum dengan turunan sesuatu. Ya bisa saja dilakukan, tapi ini kita berusaha menggunakan hukum kekekalan energi mekaniknya. Yang C, misalkan bahwa N adalah jumlah berapa kali balok melewati titik A dalam balok besar secara periodik. Sistem ini akan kembali ke keadaan awal, di mana balok besar akan bergeser dengan kecepatan V0 dan balok kecil diam sesaat. Untuk nilai N manakah yang akan terjadi? Gunakan N sama dengan 1 ketika pertama kali meletakkan balok kecil di dalam lubang. Kita ambil pembahasannya Jadi balok M ini akan bergerak dengan kecepatan V0, maka balok M kecil itu akan bergeser setinggi H. Ini yang akan kita cari tinggi maksimumnya. Ini setelah sampai di titik H di sini, kecepatannya menjadi V kecepatan balok M-nya Maka M kecil adalah massa balok kecil itu M adalah massa balok besar, kemudian V0 kecepatan awal dari balok kecil balok kecil maka dengan demikian H adalah tinggi pada balok kecil ini adalah balok besar sebenarnya karena dia bergerak duluan kemudian ini relatif diam terhadap meja. Maka pertanyaan yang A, tinggi maksimumnya berapa yang B, kecepatan balok kecil, kemudian C adalah berapa kali melewati titik setimbangnya. Kita bahas bersama-sama pada soal yang A. H maksimum dicapai apabila V0 balok kecil sama dengan 0, V0 balok besar atau M sama dengan V0. Berarti ini balok besar
balok besar, ya. Maka setelah terjadi peristiwa sampai titik H, maka M, ya, kecil dan M memiliki kecepatan V, ya. Ini ekuivalensinya demikian, sehingga ya, V0 adalah kecepatan balok M, V adalah kecepatan balok M dan M kecil ini, ya. Maka dengan demikian hukum kekekalan momentumnya mv0, ya, ini sudah bergerak duluan dengan kecepatan v0 yang menyebabkan M kecil bisa naik setinggi H, maka sama dengan M kecil ditambah M dikalikan dengan V, sehingga V-nya itu sama dengan M dibagi M kecil ditambah M dikalikan dengan V0. Ini sebagai persamaan satu. Kemudian setelah menemukan hukum kekekalan momentum, maka ada hukum kekekalan energinya, ya. Jadi setelah ini bergerak dengan kecepatan awal V0, maka setelah sampai titik H ini, ya, sehingga kedua balok itu bergerak, ya, dengan kecepatan V dan balok A naik setinggi H, maka setengah M V0 kuadrat sama dengan setengah M kecil ditambah M dikalikan V kuadrat ditambah dengan MGH, ya. Jadi ini ada awalnya adalah yang bergerak pada balok besar sebesar setengah M V0 kuadrat, kemudian setelah bergerak bersama-sama mencapai tinggi MGH, maka balok kecil dan balok besar itu memiliki energi kinetik sebesar setengah M kecil ditambah M dikalikan dengan V kuadrat, sehingga setengah apa kita kalikan, ya, faktornya ini, maka H maksimumnya adalah M V0 kuadrat ditambah, ya, V0 kuadrat sama dengan M ditambah M V kuadrat itu ditambah MGH maksimum, ya. Maka pada waktu maksimum inilah yang kita inginkan, sehingga, ya, MGH maksimum sama dengan M, ya, ini dikurangi yang ini, ya, MV0 kuadrat dikurangi, ya, M kecil ditambah M dikalikan dengan ini, ya. Kecepatan pada soal A itu mengambil bahwa M dibagi M kecil, ya, ditambah M dikalikan dengan V0 dikuadratkan, ya. Maka ini M kuadrat, ya, ini juga M kecil ditambah M kuadrat, maka ini masih ada M kecil ditambah dengan M, sehingga H MGH maksimum itu, ya, kalau disamakan penyebutnya M V0 kuadrat dikalikan M ditambah M kecil ditambah M dikurangi dengan M kuadrat, yang ini masih ada V0 kuadrat dibagi dengan M kecil ditambah dengan M, ya. Maka dengan demikian kalau kita ambil faktornya, ya, ini M dikalikan dengan M kuadrat dikalikan dengan V0 kuadrat, ini negatif ini positif, maka yang ada tinggal M kecil dikalikan dengan M, kan itu, ya, V0 kuadrat, sehingga H maksimumnya menjadi M, ya, dikalikan dengan M kecil dikalikan dengan M dikalikan dengan V0 kuadrat dibagi dengan G, kemudian dibagi M, ya, dibagi M dikalikan dengan M ditambah dengan M kecil ditambah dengan M. Inilah yang kita inginkan, bahwa H maksimumnya kita lihat di sini, ya, bahwa ada V0 kuadrat dibagi dengan G, ya. Persamaan H maksimum itu adalah V0 kuadrat dibagi dengan 2G, maka bisa diasumsikan ini bisa dihasilkan menjadi setengahnya, boleh, ya. Maka dengan demikian M dibagi M1, kan itu, tinggal M dibagi dengan M kecil ditambah dengan M. Kalau masanya sama, ya, maka ini menjadi 2M, ini menjadi M,
ya, maka akan kembali V0 kuadrat dibagi dengan 2G, bahwa persamaan ini betul jadinya, ya. Maka dengan demikian inilah yang kita inginkan pada soal nomor A. Kemudian pada soal nomor B, ya, V pada kecepatan balok kecil, ya. Kecepatan balok kecil akan mencapai titik A, mencapai maksimum pada titik A dari ketinggian H, ya. Jadi akan mencapai kecepatan maksimum apabila dia kembali ke titik A dari posisi H, sehingga kecepatan balok besar kita sebut dengan Vm, ya, balok kecil kita sebut dengan Vm kecil. Sehingga, ya, hukum kekekalan momentumnya menjadi, ya, kita lihat, karena masing-masing memiliki kecepatan, ini balok kecil kecepatannya, ini balok besar kecepatannya, maka sebelum terjadi momentum, M dikalikan dengan V0 sama dengan, ya, M Vm kecil ditambah MVm, ya. Maka dengan demikian yang kita ambil adalah Vm kecilnya. Maka kita lihat bahwa, ya, kita ambil MVm dikurangi M V0 dikurangi M kecil Vm kecil, ya. Maka dengan demikian Vm, ya, pada balok besar, kecepatan pada balok besar itu sama dengan MV0 dikurangi M kecil Vm kecil dibagi dengan M. Karena yang akan kita cari adalah Vm kecil, ya, maka kita harus menemukan Vm-nya pada balok besar sebagai persamaan 3. Hukum kekekalan energi mekanik pada titik A itu menjadi, ya, setengah, ya, MV0 kuadrat, ya, sama dengan setengah M kecil Vm kecil kuadrat ditambah setengah MVm kuadrat, maka ini semuanya dikalikan 2, ya, maka menjadi, ya, kita ambil langsung, ya, karena yang dicari adalah Vm kecilnya, maka ini dikumpulkan, ya, maka M kecil Vm kecil kuadrat sama dengan MV0 kuadrat dikurangi MVm kuadrat, ya. Maka dimasukkan persamaan ini, ya, persamaan 3 menjadi M kecil Vm kecil kuadrat sama dengan M V0 kuadrat dikurangi M dikalikan MV0 dikurangi M kecil Vm kecil dibagi dengan M, ya, dikuadratkan. Kemudian ini kita kuadratkan seperti persamaan kuadrat, maka semuanya kalau kita ambil dengan M, ya, kita kalikan dengan M atau dibagi dengan M, ya boleh, atau dikalikan, disamakan penyebutnya dulu juga boleh. Ini menjadi M kuadrat, maka ini harus dikalikan dengan M, ya. Kalau ini disamakan penyebutnya menjadi M kuadrat, ini, ya, menjadi M kuadrat, maka ini dikalikan dengan M, maka M kecil Vm kecil kuadrat sama dengan M kuadrat V0 kuadrat, ya, kemudian dikurangi dengan MV0 dikurangi MVm kecil dikuadratkan. Ini kita uraikan pada persamaan kuadratnya, maka menjadi, ya, ini tetap sama dengan M kuadrat V0 kuadrat dikurangi, ya, ini menjadi negatif, ya, maka M kuadrat V0 kuadrat, kemudian karena ini negatif maka ini menjadi positif ditambah 2M M kecil V0 Vm kecil dikurangi M kuadrat, ya, dikurangi M kuadrat Vm kecil kuadrat. Ini hasilnya 0, kan itu, ya. Sehingga kemudian karena ini sudah hasilnya 0, maka ada unsur M ruas kiri, ada unsur M pada ruas kanan, M kecilnya. Maka kalau dibagi menjadi 1, menjadi MVm kecil sama dengan 2MV0 dikurangi M, ya, Vm kecil. Maka ini dikumpulkan ke ruas kanan menjadi positif,
sehingga M ditambah M kecil dikalikan dengan VM kecil itu sama dengan 2M V0 ya. Yang dicari adalah VM kecil, maka VM kecil sama dengan 2M V0 dibagi M ditambah M kecil. Ini adalah persamaan 4 untuk penentuan kecepatan balok kecil mulai bergerak dari titik A menuju ke H, kemudian turun kembali ya dari titik H, maka titik A merupakan kecepatan maksimum setelah dari ketinggian H. Inilah yang diperbolehkan, bahwa VM kecil sebanding 2 kalinya dari V0-nya ya. Masuk akal. Karena apa? Ya, balok kecil merupakan ukuran ya yang paling kecil, sehingga kecepatan menjadi lebih besar. Kita lanjutkan pada yang C. Berapa kali melewati titik A? Yang diperbolehkan berapa kali ya. N adalah jumlah berapa kali balok melewati titik A dalam balok besar ya. Maka dengan demikian balok besar dengan kecepatan V0-nya ya, maka balok kecil diam sesaat ya, diam sesaat ya. Maka kecepatan balok kecilnya adalah 2M V0 dibagi M ditambah dengan M kecil. Maka untuk melewati pertama kali kita sebut dengan N0 ya. Maka dengan demikian mulai 0, maka dengan demikian tidak boleh 0 hasilnya karena ini sudah ada ya. Maka ini harus dikalikan 1. Ingat, pada waktu sebelum melewati atau mau melewati titik A, maka disebut 1 kali melewati titik A pada waktu N sama dengan 0, sehingga persamaan 4 dikalikan 1 dikalikan 1 dikalikan 2M V0 dibagi M ditambah M kecil. Kemudian pada waktu N sama dengan 1 berarti sudah melewati yang ketiga kalinya ya. Maka 3 dikalikan 2M V0 dibagi M ditambah M kecil ya. Jadi 1, 2, kita lihat ya, dari titik A, mulai dari titik A 1 ya, ini 1, maka 1, 2, 3 ya. Maka dengan demikian pada waktu N sama dengan 1 sudah melewati 3. Maka kalau ini sama dengan 1, ini hasilnya 1. Kalau N sama dengan 2 di sini menjadi 3 ya. Kemudian pada waktu N sama dengan 2 maka menjadi 5. Nah, maka dengan demikian untuk ke N-nya, maka VM kecilnya adalah 2N ditambah dengan 1 ya. Maka dengan demikian kalau N-nya sama dengan 0, kita lihat di sini 0 ditambah dengan 1, maka 1 ya. Kemudian kalau 2 menjadi ya, menjadi berapa? Kalau 1 di sini ya, kalau di sini N sama dengan 1, maka ini 2 kali 1 ditambah 1, 3. Kalau ini 2, 4 tambah 1, 5, dan seterusnya. Jadi yang diperbolehkan bahwa N itu sama dengan 2N ditambah dengan 1 untuk melewati titik A ya, sebagai kecepatan maksimumnya. Balok kecil kembali ke titik A dengan nilai N adalah ganjil ya. Ini ganjil, maka kalau 0 1, kalau 1 adalah 3, kalau 2 adalah 5. Inilah yang kita inginkan pada pertemuan kali ini, dan keseluruhannya sudah kita bicarakan semua, sehingga moga-moga kita dapat menyelesaikan persoalan pada momentum dan tumbukan linier. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.